Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari ini 1 Agustus 2021. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Mari kita simak bacaan Injilnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, perikop Injil Yohanes yang kita baca hari ini adalah wejangan dari tanda pergandaan roti. Banyak orang mencari, mengikuti, dan bahkan mendahului Yesus kemana saja dia pergi, karena mereka telah melihat mukjizat pergandaan roti yang dibuatnya. Mereka sangat mengaguminya karena dia membuat mukjizat. Namun tak lebih dari itu, Yesus sebetulnya tidak membuat mukjizat demi mukjizat itu sendiri, tetapi menjadi tanda supaya mereka percaya. Bila dipahami lebih dalam, tanda bukanlah mukjizat itu sendiri, tetapi sesuatu yang hendak ditawarkan Yesus kepada mereka yang menyaksikannya, yakni iman kepercayaan. Dalam konteks pembedaan antara mukjizat dan tanda, kita bisa memahami wejangan Yesus ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Pernyataan ini sangat profetis. Yesus mau mengeritik para pengikutnya yang hanya mengikuti dia demi kenyang perut atau sehat dari penyakit. Atau bisa juga menjadi kritikan terhadap gerakan dalam gereja yang sibuk bermisi memberikan makanan material untuk kehidupan sementara di dunia ini dan lupa memberi makanan spiritual untuk kehidupan kekal. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, atas kritikan profetis itu, para pengikutnya bertanya, "Lalu apa yang harus kami perbuat?" Yang perlu dibuat adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Percaya adalah suatu tindakan. Tindakan itu bukan semata-mata sebagai usaha atau rasa solider manusiawi belaka,
tetapi atas dasar keyakinan kepada Dia yang menjadi sumber segala kebaikan. Iman memberikan efektivitas terhadap tindakan, dan tindakan mewujud nyatakan iman. Iman menurut Injil Yohanes bermakna kata kerja, dan bukan kata benda atau kata sifat yang pasif dan statis. Yesus telah datang untuk memberikan kita roti melimpah, dan memberikan dirinya sebagai roti hidup. Dirinya menjadi makanan yang membuat orang bisa hidup selama-lamanya. Wabah virus corona telah membuat banyak umat Katolik di dunia melakukan misa jarak jauh, misa online, dan melakukan penerimaan komuni spiritual. Banyak yang telah mengungkapkan kerinduan untuk menyambut tubuh Kristus lewat hosti yang dikonsekrasikan. Mungkin perlu kita paham hal berikut ini. Dalam perayaan Ekaristi, kita menerima roti hidup lewat dua meja. Meja sabda atau mimbar sabda dan meja altar Ekaristi. Kedua meja ini menawarkan roti hidup, roti yang sama, yakni Kristus Yesus sendiri. Keduanya memiliki nilai yang sama dalam menghadirkan diri Yesus. Bila sekarang kita merasa kurang karena tidak menyambut komuni kudus, ada satu yang tidak ada alasan bagi kita untuk merasa kurang, yakni roti hidup yang ditampilkan pada mimbar sabda. Sabda Tuhan adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Sabda Tuhan yang paling dekat dengan kita adalah sabda tertulis yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, situasi karantina karena virus corona memberi kita kesempatan untuk mendekati sabda Tuhan dalam Alkitab secara rutin dan lebih mendalam. Marilah kita mendekati Yesus Sang Roti Hidup lewat sabdanya. Semoga dan Tuhan memberkati.